the key kuncinya adalah yang melakukan itu semua kan manusia ya Pak. Ya. Jadi memang kita harus lihat dari sisi manusianya juga. Manusia yang melakukan transformasi sudah pasti people-nya. Kemudian yang kedua proses Pak, bisnis prosesnya. Ini prosesnya seperti apa yang kita lakukan. Tapi makin kesini kan orang makin lalai, makin cari cepat segala macam. Ini yang kita kembalikan Pak. Jadi ini harus berdasarkan data. Data based industry, knowledge based industry, research based industry. Harus begitu. Jadi bukan relationship matter, cuman bukan yang terpenting, bukan satu-satunya. Bukan cinca-cincayan lagi. Bukan cinca-cincayan lagi. Karena saya kenal Anda, tetapi adalah ada hitungan-hitungan yang benar. Betul. Ya. Jadi memang bukan nilai premi yang dilihat, tapi exposure-nya, magnitude-nya yang itu yang harus di... Dan Indonesia Re ini adalah perusahaan reasuransi terbesar di Indonesia. Sampai saat ini begitu, sampai saat ini. Dengan adanya medical expense yang lebih meningkat ini, memang kita harus memikirkan karena menanggung sendiri ini berat sekali ya. Betul, betul Ya, Pak. dan juga resiko-resiko karena bencana alam ya yang semakin hari semakin dekat dengan kita. Ya. Pak Benny, belakangan ini kita bicara semua adalah bicaranya transformasi. Dengan adanya digitalisasi, ya, dunia digital ini ada disrupsi, ya, tentu kita perlu melakukan transformasi. Anda sebagai orang yang dibesarkan, walaupun sekolahnya psikologi ya. Kebetulan iya Pak. Bukan aktuaris ya. Bukan Pak. Aktuarius itu, saya kan pernah mendirikan Magister Management Aktuaria. Ya. Karena jumlah aktuaris Indonesia kan kami lihat sedikit sekali. Dan banyak orang yang nggak berani ngambil karena harus basisnya matematika. Iya. Tapi berbeda dengan matematika yang orangnya serius begitu ya. Ini harus bisa menarasikan, harus bisa membaca data populasi, prediksi, ekonometri, ya, dan harus bisa membaca kehidupan begitu ya. Sehingga kemudian mereka belajar asuransi ini adalah sesuatu yang hidup begitu. Tapi baiklah, kita bicara hal yang lain. Anda orang psikologi. Anda basisnya bukan aktuaria. Bukan. Terus kemudian Anda sekarang memimpin perusahaan asuransi dan mau tidak mau harus melakukan transformasi. Ya. Dilakukan di reasuransi. Dilakukan Pak. Ya. Jadi memang nomor satu, the key kuncinya adalah yang melakukan itu semua kan manusia ya Pak. Ya. Jadi memang kita harus lihat dari sisi manusianya juga. Manusia yang melakukan transformasi sudah pasti people-nya. Kemudian yang kedua proses Pak. Bisnis prosesnya. Ini prosesnya seperti apa yang kita lakukan. Itu tadi dengan adanya COVID kan ada bisnis disruption. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu merubah semuanya. Seperti Pak Renal sampaikan harus digital lah segala macam. Itu mau nggak mau gitu ya. Jadi berbasiskan data science. Itu Pak. Ya. Itu yang ketiga yang saya mau sampaikan bahwa yang kita rubah yang paling signifikan adalah dulu Pak, industri ini ada relationship based business Pak. Jadi karena kita teman ya udahlah, saya bantu cover lah segala macam. Ya, tapi kalau relationship sekarang, itu membantu kepercayaan, saling support. betul. Ya. Itu betul selama dilakukan dengan kerangka yang benar, underwriting-nya benar, ada atmos good faith segala macam. Tapi makin kesini kan orang makin lalai, makin cari cepat segala macam. Ini yang kita kembalikan Pak. Jadi ini harus berdasarkan data. Data based industry, knowledge based industry, research based industry. Harus begitu. Jadi bukan relationship matter, cuman bukan yang terpenting, bukan satu-satunya. Bukan cinca-cincayan lagi. Bukan cinca-cincayan lagi. Karena saya kenal Anda, tetapi adalah ada hitungan-hitungan yang benar. Betul, Ya. betul. Itu yang kita lakukan dari sisi bisnis proses, dari sisi data, dari sisi manusianya Pak. Gitu. Itu yang transformasi yang kita lakukan. Ya. Sekarang ini seberapa besar reasuransi Indonesia? Reasuransi di Indonesia kalau kita bilang belum terlalu besar Pak. Gitu ya. Nilainya Premi 1 tahun mungkin sekitar 30 triliun Pak. 30 triliun. Ya, nggak besar memang. Tapi kita tidak bisa membandingkan, katakan misalnya kalau premi asuransi jiwa itu mungkin 1 tahun mungkin sekitar ratusan triliun katakan. Asuransi umum juga mungkin sekitar 2/3 dari asuransi jiwa. Tapi kita nggak bisa apple to apple karena kan kita kan sebetulnya mempertanggungan ulang mereka. Ya. Jadi ya, bagian dari mereka. Bagian dari mereka. Nggak mungkin melebihi dari pendapatan mereka. Iya. Jadi kita kan sepersekian dari mereka. Jadi memang
bukan nilai premi yang dilihat, tapi exposure-nya, magnitude-nya yang itu yang harus di. Dan Indonesia Re ini adalah perusahaan reasuransi terbesar Indonesia. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Mana yang lebih besar? Di bidang asuransi jiwanya, atau kerugiannya, atau kesehatan yang terbesar? Kalau dari sisi kontribusi memang sekarang kita asuransi umum ya Pak. Asuransi umum yang lebih besar daripada asuransi jiwa gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita ada aturan di tahun 2020 yang memperbolehkan perusahaan asuransi boleh langsung mereasuransikan keluar dengan beberapa kondisi tentunya. Tapi itu membuka peluang mereka untuk langsung keluar. Itu juga menyebabkan tadi Pak, defisit neraca berjalan salah satu itu juga sebetulnya. Dan kita tidak bisa menutup itu. Dan kita nggak bisa menutup itu. Sebagai suatu negara yang terbuka, suatu negara yang juga tidak mungkin ya asuransi itu kita hadang seperti itu. Karena ini adalah penyebaran resiko. Iya. Di samping memang kan ada free trade agreement ya Pak ya, gitu ya. Memang sekali lagi menurut saya nggak harus ditutup 100% gitu ya. Tapi bagaimana ini kita atur ya Pak ya, supaya memang tetap ada optimalisasi kapasitas di dalam ya, dengan ada penyebaran risiko yang keluar. Ini yang harus dicari jalan tengahnya lah, diseimbangkan lah menurut saya. Menarik sekali kalau kita bicara seperti itu, apalagi masyarakat sekarang ini perlu kita melihat literasinya harus ditingkatkan. Kemudian juga masyarakat membaca data itu juga perlu lebih baik ya. Dan ini adalah sesuatu upaya bagi perusahaan asuransi melakukan edukasi begitu. Dan kalau kita lihat di seluruh Indonesia saat ini ada gairah untuk sudah mulai ada tanda-tanda bahwa masyarakat sudah mulai kembali melakukan insurance, menyebarkan resikonya sudah mulai kelihatan lagi, sudah mulai bangkit. Iya, sebetulnya kalau mau jujur Pak, kita cukup terbantu ya kemarin dengan BPJS Pak. Ya. BPJS khususnya BPJS yang kesehatan ya Pak ya. Mereka pikir itu asuransi. Jadi mereka taunya BPJS identik dengan asuransi. Walaupun konsepnya BPJS nggak purely asuransi. Karena BPJS kan itu kan kayak safety net sebetulnya Pak. Dijamin oleh pemerintah. Semuanya segala macam. Walaupun sekarang sudah mulai dipisahkan mana yang nggak dijamin segala macam gitu ya. Kita sudah mulai terbantu ke situ. Artinya masyarakat sudah mulai sadar asuransi. Proteksinya itu proteksinya karena ada BPJS. Karena ada BPJS. Kita terbantu walaupun harus ada yang diluruskan. Contohnya kenapa kok BPJS ini ditanggung kok sama asuransi nggak ditanggung? Kalau BPJS kan mungkin kan mereka sebelumnya sakit gitu, ada penyakit sebelumnya ya nggak kelihatan juga Pak, tetap ditanggung kan gitu ya. Dan nggak ada tes darah, nggak periksa resikonya semua bisa. Kalau asuransi kan ada. Jadi ada pre-existing condition. Nah, sementara BPJS nggak ada. Yang kayak gitu-gitu Pak, itu memang beberapa hal yang harus diluruskan juga persepsi masyarakat mengenai hal-hal seperti itu. Artinya masyarakat lebih teredukasi dan artinya ada kenaikan minat ada. Kenaikan minat ada, cuma memang harus diluruskan. Kayak tadi yang unit link ada investasi. Investasi kan hal yang berbeda dengan proteksi. Gitu investasi adalah suatu harapan dapat keuntungan di masa depan. Sedangkan asuransi adalah untuk menghindari, untuk proteksi kalau kita memang ada satu musibah begitu. Betul. Kurang lebih begitu. Baik, tapi dengan adanya medical expense yang lebih meningkat ini memang kita harus memikirkan karena menanggung sendiri ini berat sekali ya. Betul Pak. Dan juga resiko-resiko karena bencana alam ya yang semakin hari semakin dekat dengan kita. Ya baik Pak Beni. Terima kasih banyak Pak Beni. Terima kasih Pak Katanya asuransi adalah sesuatu yang menarik ya. Dan kita perlu terus menjaga diri kita karena perusahaan asuransi tentu ingin kembali dan asuransi adalah sesuatu yang baik bagi kita, apalagi kalau kita mempunyai pendapatan lebih dan kita harus menyebarkan resiko. Seringkali orang kita ini tahu bahwa kalau kita berkegiatan ekonomi kita selalu akan mendapatkan keuntungan. Tapi yang sering orang lupa bahwa adalah di balik setiap janji besar ada resiko. Demikian pula ketika kita mempunyai pendapatan yang baik, jangan lupa bahwa kita semua juga menyandang resiko. Kita mempunyai gedung bagus, jangan lupa dengan adanya gedung itu uang kita taruh di sana berarti kita juga menanggung resiko. Resiko ini hendaknya bisa dialihkan pada pihak ketiga dan mereka yang menerima juga bisa melakukan reasuransi. Pindahkan lagi dan ini adalah satu bisnis yang perlu mendapat perhatian apalagi ini belum masuk dalam SK ya. Jadi bagaimana ini adalah suatu industri yang juga berdampak sistemik tentunya. Jadi perlu dipikirkan bagi pemerintahan yang akan datang menjaga karena nilai investasi, nilai asetnya
untuk asuransi itu adalah 1.200 triliun, sedangkan dana pensiun ada dana yang terhimpun totalnya adalah sekitar 800 triliun, jadi totalnya ada 2.000 triliun. Nilainya besar sekali. Jadi ini tentu harus dipikirkan sebagai sesuatu yang berdampak sistemik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Renat untuk kesempatan bisa sharing. Semakin besar dan semakin sadar kita bahwa hidup di atas jajan api ini kita juga beresiko. Stay relevant.